Selamat malam semua. Segala puji bagi kita sehingga kita diberi kesehatan untuk berkesempatan menjelaskan tentang tugas pemrograman yang telah diberikan oleh dosen kami. Dalam waktu beberapa menit ke depan, kami dari kelompok D akan menjelaskan tentang program yang kami buat. Adapun anggota dari kelompok D yang turut mengerjakan dalam tugas ini. Saya sendiri Erik Val serta dua teman saya Gilang dan Dani. Pertama di sini terdapat daftar isi dengan kata pengantar, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, serta daftar pustaka untuk yang terakhir. Kata pengantar. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kami diberikan kesehatan hingga sampai saat ini dan bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen kami. Berikut kami buat tugas pemrograman kami dengan semaksimal mungkin. Dan adapun untuk judul tugas kami yaitu program parkir konsultan. Program ini kami buat bertujuan untuk mempermudah manajemen dalam mengelola parkiran gedungnya dan mempermudah transaksi juga bagi pengunjung. Semoga dengan adanya program yang kami buat ini membawa manfaat dan kemudahan bagi perusahaan atau manajemen untuk mengelola gedung parkirnya. Kami rasa cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Di era modern ini, informasi sangat penting di berbagai sektor baik di kalangan masyarakat luas maupun di sektor perusahaan-perusahaan yang begitu membutuhkan informasi terkait teknologi demi berkembangnya sebuah perusahaan yang mereka jalani. Dari teknologi yang sudah berkembang pesat, perusahaan tidak cukup kalau hanya mengandalkan manusia saja untuk bekerja. Namun, perusahaan perlu memanfaatkan teknologi untuk membantu dan meringankan pekerjaan manusia. Di sini ada sebuah perusahaan yang masih manual dalam mengelola parkir gedungnya, sehingga memerlukan tenaga kerja lebih dan akan menambah biaya pengeluaran bagi perusahaan tersebut. Kemudian setelah mendapat informasi mengenai teknologi parkir yang dibuat dengan program ini, perusahaan tersebut memutuskan untuk membuat program parkir untuk gedungnya. Sehingga dengan program parkir tersebut, kini perusahaan bisa lebih efisien untuk tenaga kerjanya dan mempermudah pengunjung juga dalam bertransaksi parkir. Tujuan dengan adanya program yang dibuat, kami harap perusahaan ini akan menjadi lebih maju dan transaksi parkir juga lebih mudah bagi kami maupun para pengunjung. Meringankan dan membantu karyawan dalam mengelola parkiran gedungnya, sehingga bisa lebih efisien tenaga kerja. Ruang lingkup. Program aplikasi yang kami buat hanya untuk pengelolaan transaksi parkir di perusahaan ini. Jenis transaksi menggunakan tunai dan non-tunai. Untuk transaksi non-tunai hanya bisa menggunakan kartu uang elektronik seperti e-money dan lain-lain. Tidak bisa transaksi menggunakan kartu debit seperti ATM dan kredit card. Pembahasan flowchart. Pembahasan flowchart atau bisa disebut dengan diagram alir. Pertama-tama kita mulai dengan start atau terminal. Fungsi dari terminal itu untuk memulai atau mengakhiri sebuah proses. Lalu kita lanjut ke input. Paspor menuju ke kotak keputusan. Berfungsi untuk menentukan hasil dari input tersebut. Benar atau salahnya input paspor yang dimasukkan. Jika paspor yang dimasukkan salah, maka program tidak akan dilanjut ke aplikasi berikutnya. Dan jika paspor yang dimasukkan benar, maka program akan lanjut ke tahap input berikutnya. Lalu, di inputan selanjutnya yaitu ada input mengenai nomor polisi dan jenis kendaraan. Tinggal kita tentukan jenis kendaraan mobil atau motor berikut nomor polisinya. Lanjut ke inputan selanjutnya yaitu durasi parkir sebagai berikut. Dan berikutnya ada juga proses diskon. Jika menggunakan member setelah berbagai percabangan selesai, maka akan ada proses hasil dan akhiran. Sebuah program ditandai dengan kotak atau terminal, seperti di awal start tersebut. Ya, baik untuk selanjutnya ada juga tampilan program ya di sini. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai tampilan programnya.
Untuk tampilan program, ini kami membuat sebuah aplikasi program parkir. Dan sebelum kita masuk ke dalam aplikasi tersebut, kita gunakan password atau sejenis ID pengguna untuk dapat masuk ke aplikasi tersebut. Di dalam inputan password, kita menggunakan sebuah perulangan dengan kode program for. Di dalam perulangan tersebut, jika kita salah memasukkan password, maka akan mengulang kembali password tersebut sebanyak 3 kali. Jika setelah 3 kali password tersebut masih salah, maka program akan berakhir dan tidak bisa lanjut ke program selanjutnya. Tapi kalau memang password tersebut yang Anda masukkan benar, maka dia akan lanjut ke program selanjutnya. Untuk proses selanjutnya ada inputan, yaitu kita input untuk nomor kendaraan dan juga jenis kendaraan, misal motor atau mobil. Di dalam proses tersebut kita masih menggunakan percabangan if ya. Untuk kendaraan, mobil berikut harganya sekian, dan untuk kendaraan motor berikut harga tarif parkirnya sekian. Jangan lupa kita juga harus tentukan untuk jam masuk dan jam keluarnya. Di situ kita tetap proses untuk inputannya. Dan selanjutnya ada juga untuk proses diskon. Untuk proses diskon di sini kita buat jika dia member maka akan mendapatkan diskon. Dan jika dia tidak member otomatis tidak akan mendapatkan diskon. Dan di sini masih memakai percabangan if untuk proses diskon tersebut. Selanjutnya juga ada juga mengenai transaksi. Nah, di sini ada jenis transaksi yang akan digunakan nanti. Transaksi tersebut apakah itu tunai atau non tunai. Untuk menentukan jenis transaksi tersebut masih memakai kode percabangan if. Nah, kita tentukan nih apakah transaksi tersebut tunai. Kalau memang transaksi tersebut tunai, nanti akan muncul silahkan bayar tunai berikut proses selanjutnya. Di sini ada seperti total pembayaran. Nah, nanti akan ada juga kita buat inputan masukkan jumlah pembayaran dan ada juga uang kembalian. Nah, kita buat seperti itu. Kalau kita pilih non tunai, otomatis dia akan memunculkan silahkan tempel kartu Anda. Nah, setelah tempel kartu Anda, di situ ada nominal total bayarnya. Nah, itu untuk jenis transaksinya tunai dan non tunai. Dan setelah proses tersebut selesai, maka hasil program akan ditampilkan semuanya dan program aplikasi parkir sudah selesai. Mungkin sekian untuk penjelasan mengenai tampilan programnya. Di sini ada juga lanjutannya. Ya, ini tadi udah tampilan programnya, mungkin cukup sekian dan ada juga lanjutannya untuk bab 3-nya ya. Untuk bab 3 ada penutupnya. Penutup yaitu kesimpulan. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai tugas program yang kami buat. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dimengerti dan program yang kami buat juga bisa bermanfaat tentunya bagi perusahaan dan para pengunjung. Terima kasih juga kepada Bapak dosen kami atas tugas dan bimbingannya. Semoga dengan adanya tugas yang Bapak berikan, kami bisa terus belajar dan memanfaatkan ilmu sebaik mungkin. Semoga pembelajaran kita selalu diberi keberkahan dan membawa ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Amin. Ada juga daftar pustaka Dani Hermawan, Erik Val, Gilang Rahmadan, Desember 2020, sudut pandang umum mengenai pembelajaran mata kuliah dasar-dasar pemrograman.
Jakarta, Universitas Bina Sarana Informatika. Ya, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian mungkin. Sedikit banyaknya kami sudah mempresentasikannya. Terima kasih juga buat Bapak dosen. Semoga rekan-rekan dan Bapak dosen bisa mengerti dengan penjelasan yang kami berikan. Terima kasih.